Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang bermetode teologi, lalu juga melihat bagaimana metode teologi itu diterapkan dalam artikel-artikel teologi. Tujuannya adalah supaya Anda mampu membaca karya-karya teologi dengan kita memahami alur berpikirnya dari para teolog, dari tulisan para teolog. Bagi Anda sendiri sebagai calon katekis, diharapkan Anda mampu membuat karya teologi yang sederhana. Baik. Tentu Anda harus mengingat lahir batin apa yang ada dalam kotak ini ya. Karena kotak ini begitu penting. Ya. Kotak ini begitu penting karena ini menentukan banyak hal terkait dengan bagaimana cara kita memahami sebuah karya teologi. Yang pertama, selalu ada bagian yang namanya pertanyaan dasar. Setiap kali kita berteologi, selalu bagian ini ada. Nah, pertanyaan dasar berarti apa? Bertanya soal manakah tentang hidup yang dihadapi manusia. Apa problem yang dihadapi manusia? Bagaimana di dalam situasi itu manusia berdiri di hadapan Allah seperti apa? Atau pertanyaan berikutnya adalah, dalam situasi yang seperti ini, bagaimana agama menjadi sapaan Allah yang menyelamatkan dan tanggung jawabnya yang sosial dan moral? Maka Anda harus menemukan dalam setiap karangan teologi sebetulnya pertanyaan dasarnya apa. Ini yang pertama. Yang kedua, harus berani bisa menemukan jawaban otentik. Karena setiap teolog diajak untuk menjawab jawaban personal dia apa sebagai teolog. Nah, yang ketiga tentu berkonteks Kristiani. Artinya apa? Memverifikasi jawabannya itu berdasarkan apa? Kitab suci, tradisi, magisterium, dan pandangan para teolog. Dengan begitu, jawaban personal yang otentik tadi diverifikasi. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini valid atau tidak? Apakah ini berlaku publik atau tidak? Nah, ini metode teologi yang teman-teman harus kuasai dan selalu ingat tiga hal ini. Mengajukan pertanyaan dasar, memberikan jawaban otentik, dan berkonteks Kristiani. Tiga hal ini tolong diingat-ingat. Nah, kalau teman-teman membaca buku teologi, membaca artikel teologi, selalu cari tiga hal ini. Karena ini menentukan, sangat menentukan. Nah, sekarang kita akan coba apply tiga hal tadi di dalam karangan teologi yang dibuat oleh Karl Rahner. Silahkan Anda membuka bukan Karl Rahner tapi John Sobrino terkait dengan The Crucified People. Di PDF kalau tidak salah halaman 190 sekian dari PDF-nya. Kita tidak bisa membaca semuanya karena memang dalam kurikulum baru ini ya isinya pemadatan semua. Ya, The Crucified People, Yahweh's Suffering Servant Today. Di Moodle-nya saya sudah tunjukkan film tentang Oscar Romero, perlu Anda baca tentang Martin Romero.
Karena itu nanti akan menjadi membantu Anda untuk memahami konteks dari munculnya teologi pembebasan dan juga munculnya tulisan ini. Nih. Apa yang ditulis oleh John Sobrino? I dedicated this article to Ignacio Ellacuría. Jadi dia menuliskan artikel ini untuk Ignacio Ellacuría. Karena Ignacio Ellacuría itu mendedikasikan hidupnya untuk orang yang tersalib. Dia juga, Ignacio Ellacuría juga membuat orang-orang tersalib tadi menjadi refleksi teologisnya. Ini. Siapa Ellacuría? Seorang teman imam di El Salvador yang terbunuh pada saat itu. Ya, mari kita coba membaca. Saya tidak membuat PowerPoint supaya Anda mengerti, bisa mengikuti penjelasan saya text by text. The crucified peoples, a horrifying fact. Ellacuría menunjukkan apa yang jelas dalam yang lain. Dia mengatakan the crucified people, orang-orang tersalib itu menunjukkan siapakah kita. Tetapi kita cenderung punya keinginan untuk apa? Untuk melupakannya, untuk mendistorsinya. Karena ini sangat mengejutkan, mengagetkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Seringkali kita enggan untuk mengikuti, mengenang, membuka kembali realita hidup kita yang menyakitkan. Dan yang sering terjadi adalah kita ingin menutupnya. Maka apa yang mau dibuat oleh Ellacuría adalah membukanya. Karena apa? Ciptaan itu sekarang menjadi sangat buruk. That creation has turned out badly for God. Ini kalimat-kalimat provokatif yang dibuat oleh Ignatius Ellacuría. Apa yang terjadi? Yang pertama, pada akhir abad 20, 170 juta rakyat Amerika Latin hidup dalam kemiskinan. 170 yang lainnya lagi miskin dan hampir mati. Ada kemiskinan yang tidak manusiawi. Dan ada korban penindasan dari perang yang terjadi. Di Amerika Latin sendiri korbannya kira-kira 1/4 juta. Maka para uskup Amerika Latin mengatakan karakter Amerika Latin adalah the misery that marginalizes large human groups. Penderitaan yang marginalkan mayoritas masyarakat. Sehingga ini menjadi sebuah fakta kolektif. Fakta ketidakadilan yang menangis ke surga. Injustice crying to heaven.
Ini kenyataan di Amerika Latin. Nah, apa yang ada di Amerika Latin adalah dosa asal yang diteruskan. Apa itu? Ingat ya, Amerika Latin itu termasuk jajahan dari Spanyol ya, dari Eropa. Sejak tahun 1992 penduduk asli berkurang sehingga tinggal 15%. Secara kultural mereka dirusak, dimatikan. Secara antropologis mereka dibuang. Ini sangat mengerikan. Kita juga sering memakai istilah dunia ketiga. Apa artinya? Negara miskin. Kalau Indonesia disebut negara dunia ketiga, ingat, itu artinya negara miskin. Bahasa yang seolah-olah halus, tapi mau menutupi realitas baik. Di sini terjadi kemiskinan. The third world attempting to say that something is wrong, but such a language does not communicate how wrong. Jadi dengan istilah dunia ketiga, mereka menunjukkan pada masalah, tetapi tidak mau ditunjukkan bagaimana masalah itu ada. Maka perlulah sekarang, we need to speak of crucified people. Perlu bicara tentang orang-orang yang tersalib. Dan ini adalah bahasa yang realistik. Karena salib berarti apa? Mati. Dan kenyataan masyarakat Amerika Latin adalah kematian, di mana mereka begitu gampang mati. Salib adalah bahasa kematian yang sungguh-sungguh menantang, penting. Karena apa? Salib adalah kematian di mana orang tidak bisa melawan, di mana mereka tidak menghendaki kematian itu, tapi mereka dimatikan. Mereka adalah korban. Mereka dibunuh. It is useful and necessary language at the religious level because cross. Jesus suffered death on the cross and not other death. Evokes sin and grace, condemnation and salvation, human action and God's action. Yesus adalah orang tersalib, menanggung dosa, membawa rahmat. Ada hukuman, ada penebusan, ada tindakan manusia, dan ada karya Allah. Maka dalam konteks Amerika Latin, the crucified peoples exist. Orang-orang tersalib itu betul-betul ada, bukan metafor. The crucified peoples as Yahweh's suffering servant. Di Amerika Latin, the fundamental theological statement affirms that the crucified people are the actualization of Christ crucified. Jadi, orang-orang yang tersalib itu sungguh menjadi tanda kehadiran Allah. Hamba Yahweh yang menderita. Inilah yang menjadi pernyataan penting. Elakuria mengatakan bahwa orang-orang tersalib ini adalah
kelanjutan historis dari hamba Yahweh yang menderita. Silahkan nanti dibuka kitab Yesaya. Sebagai hamba Yahweh yang menderita, dia tidak hanya menderita, tapi juga membawa pada yang namanya keselamatan. Hamba Yahweh yang menderita. Nah, maka kita boleh bertanya, yang mau dilihat di dalam metode teologi ini adalah kita mau membandingkan, need only read the songs of Yahweh servant di kitab Yesaya with the text in one hand and our eyes on the crucified peoples. Jadi John Sobrio mau mengajak kita untuk coba lihat kitab Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita. Lalu sambil begitu coba lihat di mata satunya lagi realita orang-orang Amerika Latin yang menderita. Mari dibandingkan. Yang pertama, he is a man of sorrow, acquainted with grief. And this is the normal condition of the crucified people. Hunger, sickness, slums, frustration through lack of education, health, employment. Inilah situasi hamba Yahweh yang menderita. Dia dipenuhi dengan penderitaan. Dan inilah kondisi rakyat tersalib. Lapar, sakit, frustrasi, tidak berpendidikan, tidak ada kesehatan, tidak ada pekerjaan. The people become even more like the servant with no form of comeliness, no beauty. Jadi betul-betul rakyat yang tersalib, orang-orang tersalib, orang-orang Salvador, orang tersalib, itu orang-orang yang betul-betul tersalib. Mereka hidup dalam kemiskinan. Bahkan orang-orang kaya akan sembunyi, jijik melihat orang-orang tersalib. Like the servant, the crucified people are despised and rejected. Ditolak, diambil dari mereka. Bahkan mereka tidak punya kehuluran bagi manusia lagi. Apa makan mereka? Mereka bisa mati begitu saja tanpa dikubur, dibuang ke tempat sampah, hilang, tiba-tiba mati begitu saja. Bahkan mereka dituduh sebagai subversif, teroris, kriminal, ateis, marxis, komunis. Dituduh. Sehingga pantas ditangkap dan ditembak mati. They meet his grave with the wicked and his tomb with evildoers. Dia dikuburkan bersama dengan para penjahat, seperti Yahweh juga, hamba Yahweh juga. Demikian juga orang-orang Salvador, orang-orang tersalib itu mereka dikubur dengan tidak layak, seolah-olah mereka ini pendosa, seolah-olah mereka ini orang yang jahat. Yang ketiga, it is said of the servant that he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Hamba Yahweh tidak membuka mulutnya, tidak membuka mulutnya, diam saja, keluh karena dosa-dosa kita. Demikian juga apa yang terjadi pada rakyat El Salvador.
para imam, Uskup Romero, Ignacio Ellacuría, para biarawan-biarawati, mereka masih bisa berteriak. Tetapi ada 7.000-an orang El Salvador, ada 80.000-an di Guatemala. Mereka tidak bisa bicara. Mereka rakyat biasa yang menderita, yang miskin. Their names are not known. Namanya bahkan tidak diketahui. Julia Elba, Selina. Mereka dikenal karena mereka dibunuh bersama para Yesuit. Tetapi yang lainnya tidak diketahui. Bahkan jumlahnya sampai berapa yang terbunuh tidak diketahui. That he died in total meekness. Ini. Yang keempat, finally it is said of the servant that he was taken away defenseless and without judgment, in total impotence against arbitrary injustice. Hamba Yahweh sama sekali tidak membela karena dia dituduh. Dia dituduh. Tidak ada pengadilan yang adil. Tidak ada. Orang-orang El Salvador dibunuh begitu saja, ditangkap, dipenjara, mati tanpa pengadilan. Tidak ada investigasi atas penangkapan mereka. Tidak ada investigasi atas kematian mereka. Nah, inilah orang-orang saleh, rakyat El Salvador yang menderita adalah hamba Yahweh. Sekarang ini merekalah hamba Yahweh. Kenyataan ini ditutupi. Pada senyatanya, he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. The servant not only proclaims the truth of the crucified people, but also the truth about their killers. Kenyataan hamba Yahweh yang menderita tadi, juga membuka siapa sebagai pembunuh. Maka sebetulnya kita bisa melihat what we are by what we produce. As in a mirror, we see what we are by what we produce. Kita bisa melihat siapa kita melalui apa yang kita hasilkan. Dalam kenyataan bahwa ada banyak orang menderita, ada banyak orang mati, berarti apa? Masih ada dosa. Dosa yang membunuh hamba Yahweh, yang membunuh anak Allah, dan terus-menerus membunuh anak-anak Allah. And what continues to kill God's children. Ini kenyataan. Ellacuría merangkum semuanya dan mencoba menggambarkan bagaimana kekaisaran penguasa di Amerika Latin telah membuat orang-orang menderita, orang-orang El Salvador menjadi seperti Kristus, hamba Yahweh yang menderita. They have made a Christ of it. Nah, hamba Yahweh yang menderita dalam kitab Yesaya membawa penyelamatan. Maka pertanyaannya adalah, hamba Yahweh, orang-orang tersalib, rakyat El Salvador, apa keselamatan yang mereka bawa? Dan ini adalah the mirror of liberation theology. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ada karya dari
teologi kebebasan. Dan bagi rakyat Amerika Latin, yang paling penting dibuat adalah we must bring the crucified peoples down from the cross. Membawa rakyat tersalib, orang-orang tersalib itu turun dari salibnya. Ini. Dan ini inti dari teologi kebebasan. Teologi yang tidak hanya duduk di kelas belajar, tetapi berbuat, ambil bagian dalam situasi kehidupan masyarakat. Mari kita lihat apa keselamatan macam apa, terang macam apa yang dibawa oleh orang-orang tersalib. The light the crucified people bring. God says of the servant that he will set him up as a light for the nation. Hamba Yahweh itu akan menjadi terang bagi seluruh bangsa. A light whose power is capable of unmasking lies is very beneficial and very necessary. Terang yang mampu membongkar selubung. Dan ini sangat penting. Terang inilah yang akan dibawa oleh orang-orang tersalib. Menunjukkan siapa sejatinya kita ini. Nah, di sini ada sebuah analogi yang penting tentang kesehatan kita. Kalau teman-teman mau ngecek perut teman-teman, kondisi pencernaan teman-teman, maka Anda datang ke laboratorium dan teman makan dicek apa? Feses. Ini. Artinya apa? Dari apa yang dihasilkan, maka akan dilihat seperti apa kondisinya. Maka dunia ketiga membawa keuntungan besar bagi dunia pertama. Apa? Membuka jati diri dunia pertama. Bahwa ternyata apa yang diusulkan oleh orang dunia ketiga, utopi yang selama dibangun seperti omong kosong. Karena senyatanya apa yang dibuat oleh dunia pertama adalah penindasan bagi dunia ketiga. Nah, dunia ketiga juga membuka utopia yang ada hari ini. Apa sih bayangannya dari orang-orang dikatakan dari dunia pertama itu? Nah, utopianya muncul, kelihatan sekali. Ternyata utopianya adalah penindasan. Apa keselamatan yang dibawa oleh orang-orang tersalib? Yang pertama, solidaritas. Rakyat tersalib membawa kabar gembira tentang nilai solidaritas, pelayanan, kesederhanaan, kesiapan menerima rahmat Allah. Ya kenapa? Karena tidak ada apa-apa lagi dalam diri mereka. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Maka mereka bersatu satu sama lain, saling membantu satu sama lain, siap menerima kehadiran Allah kapanpun, dimanapun. Ingat ya, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang miskin tidak punya apa-apa, mereka hanya punya Allah. Yang kedua,
The crucified people also offer hope. Yang mereka punya tinggal itu. Entah harapan itu absurd atau kebodohan, nggak ada lagi yang mereka punya. Harta nggak punya, kesehatan nggak punya, pendidikan nggak punya. Tinggal harapan yang mereka punya. Yang ketiga, great love. Cinta yang besar. Karena tidak ada lagi yang tampak bagi mereka. Hanya kasih. Kasih yang tidak selfish. Karena mereka menyadari bahwa di kanan kirinya ada banyak orang juga yang menderita. Rakyat tersalib juga ready to forgive their oppressors. Mereka akan terbuka pada setiap orang yang membantu mereka. Tidak peduli apakah dia ditindas oleh mereka atau tidak. Jadi kalau mereka siap mengampuni siapapun, they open their arms and accept them. And thus, even without knowing it themselves, they forgive them. Karena apa? Ya tinggal itu harapannya. Maka orang-orang yang datang kepada mereka membantu mereka, ya oke, diterima, terbuka, tidak ada penolakan. The crucified peoples have generated solidarity. Di antara mereka yang ada solidaritas. Ketika satu menderita, mereka akan saling membantu satu sama lain. Ini solidaritas sebenarnya adalah ciri gereja, ciri hidup gereja, ciri jemaat Kristiani. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang menderita, oleh orang-orang yang tersalib. Maka mereka menunjukkan wajah gereja yang asli, yang sejati, yang solidar satu sama lain. Di mana setiap orang saling membantu, tidak ada lagi yang menjadi harta milik mereka sendiri-sendiri. Tapi harta yang dimiliki dibagikan pada orang lain. Dan finally, orang-orang tersalib menunjukkan iman. A way of being the church and a more genuine Christian and relevant holiness for the world today. That gives more of Jesus. Sungguh-sungguh rahmat yang relevan. Apa? Iman. Yang mereka miliki adalah iman. Rakyat tersalib ini memiliki iman. Iman yang sejati. Iman yang murni, yang tulus. Memang ini paradoks. Betul-betul paradoks. Tetapi justru inilah kebenaran yang sejati. Bahwa orang-orang tersalib, orang-orang yang menderita di El Salvador, dan juga orang-orang menderita di tempat lain, membawa terang dan keselamatan. Over light and salvation. Menunjukkan siapa dunia, orang-orang di sekitarnya, dan bagaimana menawarkan harapan, iman, solidaritas, kasih, pengampunan. Maka menarik untuk mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Ignacio Ellacuría. Para martir yang menumpahkan darah di El Salvador dan di seluruh Amerika Latin memberikan dorongan, inspirasi tentang apa? Roh yang baru, roh perjuangan, roh harapan yang perlu terus-menerus digaungkan
Hanya dengan begitu, maka kita bisa melihat kembali keselamatan Allah yang terjadi. Baik teman-teman, sekarang mari kita lihat. Jadi kalau kita membaca sebuah buku teologi, maka sekali lagi 3 hal harus kita perjelas. Yang satu adalah pertanyaan dasar. Apa pertanyaan dasarnya? Yang kedua, jawaban otentik. Yang ketiga, berkonteks Kristiani. Teman-teman sekali lagi harus menemukan ini. Kira-kira kalau membaca tadi tulisan dari John Sobrino, pertanyaan dasarnya apa? Oke, pertanyaan dasarnya adalah apa? Apa terang dan keselamatan yang dibawa oleh orang-orang tersalib? Sebagai kelanjutan dari hamba Yahweh yang menderita. Nah, ini pertanyaan. Jawabannya adalah orang-orang tersalib. Menjadi terang dan keselamatan. Apa itu? Tadi dikatakan menunjukkan siapa kita. Yang kedua, menunjukkan utopia yang ada. Sementara keselamatan yang dibawa adalah kasih, harapan, iman sejati, pengampunan, solidaritas. Ya. Caranya bagaimana? Caranya John Sobrino mencoba membandingkan realita rakyat tersalib, dijejerkan, disandingkan dengan teks hamba Yahweh yang menderita dari Yesaya. Nah, maka kalau berkonteks Kristiani, John Sobrino memakai Ignazio pandangan dari Ella Curia. Yang kedua, kitab suci yang dipakai adalah kisah hamba Yahweh yang menderita. Ya. Ya, jelas ya. Jadi dengan seperti ini lalu Anda bisa memahami, oh, sebetulnya secara sederhana struktur dari sebuah karya teologi adalah seperti ini. Nah, setiap kali Anda membaca buku teologi, tolong strukturnya dicari. Karena intinya kalau kita belajar metode teologi, kita menemukan, oh, sebetulnya
Kira-kira maksudnya begini. Maka teologi yang baru apa yang dibawa oleh John Sobrino? Bahwa orang-orang tersalib membawa terang dan keselamatan. Oke. Nah, untuk bahan teman-teman untuk memperkaya, silakan teman-teman nanti juga membaca ada 3 artikel yang lain sebenarnya di dalam file diktat itu. Silakan dibaca lalu bisa mencari ini seperti ini. Lalu tugas teman-teman untuk membaca buku teologi juga diharapkan menanti menjawab seperti ini, sehingga teman-teman punya pandangan jelas. Ini konsepnya, ini teologinya, begitu. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa semakin Anda banyak baca buku teologi dan memakai struktur ini untuk memahami dan juga mungkin nanti mengarang artikel-artikel teologi. Terima kasih, selamat belajar.